artinya dengan kalau melihat klasemen sekarang tidak bisa juga ya kita tahu lah kondisi sekarang Garuda Yaksa. Terus mohon maaf kalau beberapa komen netizen itu terus berita-berita wah ini auto Liga 1 enggak juga, berat. Halo followers Bicara Bola, kembali lagi bersama saya Alfonsius Kelvan di program podcast Bicara Bola. Hari ini sebuah kehormatan sekali untuk saya karena hari ini saya kedatangan tamu spesial. Beliau adalah pembina dari klub Liga 2 Garuda Yaksa FC. Selamat datang Pak Danang. Sip Mas Alfon, ya. Sehat Pak? Alhamdulillah. Tadi dari Bekasi atau dari mana Pak? Nah ini dari lapangan bola ya. Oh lapangan bola, luar biasa. Oke sahabat Bicara Bola, jangan lupa subscribe terus channel YouTube Bicara Bola. Jangan lupa follow sosial media Instagram dan juga TikTok. Oke Pak, langsung aja. Garuda Yaksa ini merupakan salah satu tim kuat di grup 1 Pak ya. Widih. Katanya. Iya betul. Iya saya dengarnya begitu sih Pak. Kira-kira apa nih Pak resepnya Pak? Ya alhamdulillah ya sekarang masih di puncak posisi 1. Artinya ya resepnya hanya yang penting kita konsisten aja. Memang dari awal kita meracik tim, mulai dari manajemen, kemudian tim kepelatihan, kemudian dari pemain, ya kita bisa mungkin mengisi tim ini dengan yang bisa untuk mengangkat Garuda Yaksa FC ke Liga 1 sebenarnya. Oh, jadi targetnya Liga 1 nih Pak? Ya sepertinya begitu. Kita ya maksudnya ikut kompetisi nggak target juara kan ya, numpang lewat aja kan nggak enak juga ya. Betul. Numpang main gitu kan. Betul. Apalagi skuadnya juga saya lihat keren-keren juga nih pemainnya Pak ya. Ya alhamdulillah, yang penting kita mencari memang yang sesuai apa yang diminati oleh manajemen dan pelatih ya, terutama pelatih. Karena memang kita sudah masang beberapa keinginan-keinginan, target-target. Kalau memang dari situ ya silahkan pelatih melihat. Walaupun ya tetap sebagian ya dari skuad kita yang lama, dari PSKC sebenarnya. Siap. Kemudian Pak, sebagai klub pendatang yang baru di Liga 2 ini, langkah-langkah awal apa nih Pak di pembentukan tim? Ya mungkin banyak yang belum tahu juga ya, kita memang transformasi dari PSKC Cimahi. Oke. Jadi kami di Garuda Yaksa ini kan sebelumnya memang sebuah akademi sepak bola ya, yang training ground kami ada di Setu, Kabupaten Bekasi. Oke. Dari situ kita ingin, kalau menurut para ahli bola, akademi itu memang harus punya tim profesionalnya. Betul. Sebagai tahapan ya. Akhirnya waktu itu kita bersama PSKC, kemudian bersama PSKC kita di musim lalu memang sudah full kita dari kita sebenarnya, cuma masih nama PSKC. Sekarang ini memang seperti pendatang baru karena kita hanya merubah nama. Dengan pendatang baru ini kan ya kita hanya menyesuaikan karena kita juga memindah home base kita. Artinya ya kita persiapan termasuk di home base kita yang baru di Pakansari Kabupaten Bogor untuk pertandingannya Mas Alfon. Baik. Tadi kan saya dengar Bapak tim Garuda Yaksa sendiri ini awal mulanya kan dari akademi ya. Ya. Nah ini awal berdirinya klub ini bisa jadi klub sepak bola profesional itu seperti apa Pak? Bisa diceritain Pak ke kita? Ya itu tadi Mas, memang kalau mungkin banyak yang sudah tahu memang kalau dilihat dari nama Garuda Yaksa sudah familiar dengan seseorang. Oh iya. Memang saya dengar sih. Memang niat dari beliau. Ya kalau boleh kita sebut ya Pak Prabowo, memang dari dulu memang berkeinginan kita ini bisa memiliki timnas yang hebat lah, dengan kita memiliki bonus demografi, artinya kita memiliki banyak penduduk ya, mosok se-Indonesia Raya ini kita untuk mencari starting 11 yang terbaik itu mosok susah ya. Kalau klub ya tim ya bisa sampai 23 atau 30 mosok susah itu. Dari situlah beliau berkeinginan atau mendapat masukan-masukan dari beberapa pemerhati bola, kadang juga pelatih timnas. Itu ingin bahwa Pak kalau memang itu dari pembinaan usia muda, sehingga beliau memang
oke lah kita bikin akademi. Dan kebetulan pada saat beliau sering keliling dunia menemukan beberapa akademi-akademi sepak bola yang artinya itu menjadi bukan kiblat ya, tapi kita harus punya seperti itu. Jadi artinya pengen terbentuklah kita, beliau menginginkan Akademi Garuda Yaksa, Akademi Sepak Bola Garuda Yaksa. Nek coro Inggrisnya Garuda Yaksa Football Academy gitu kan. Nanti webnya dibuka, bisa ada di sana. Dan memang walaupun kita belum running 100% untuk proses-proses pembinaan usia muda, tapi kita dimulai dengan membuat turnamen yang isinya adalah bagaimana akademi-akademi ini bisa memiliki jam bertanding lebih banyak. Luar Selain biasa. dari akademinya yang berlaga di EPA ya, EPA. Elite Pro-nya yang di Liga 1, dan juga akademi manapun. Ternyata banyak akademi sebenarnya Mas. Iya, Di iya. Sumatera itu banyak, di Jawa lebih banyak lagi, di Kalimantan juga ada. Sampai di NTT, Atambua itu ada Bintang Timur. Akademi itu bagus, itu yang sering ikut kita. Jadi dari berawal itu terbentuklah di 2021 sebenarnya beliau mencanangkan, tapi baru kita rilis di 2022 untuk akademi sepak bolanya. Gitu. Berarti Pak Prabowo ini luar biasa sekali Pak ya. Niatnya luar biasa sekali. Keinginannya beliau sebagai untuk kebanggaan sebuah negara, sepak bola yang sebagai yang favorit dari kita semua warga Indonesia, hampir 70-80% lah mesti senang bola kalau di Indonesia toh. Nah, semua kalangan bisa masuk kan Pak ya. Beliau sangat memahami itu, makanya untuk pride negara minimal tim bola, walaupun olahraga ini tetap menjadi ini dia beliau itu untuk kayak pencaksilat dan lain-lain. Baik Pak, kalau bicara soal akademi ini Pak, Garuda Yaksa sendiri kan saya dengar ada kerjasama dengan Aspire Academy ya Pak di Qatar. Seperti apa tuh Pak langkah-langkah kerjasamanya Pak? Jadi tadi sudah sampaikan bahwa kedekatan beliau dengan beberapa kepala negara, karena kalau di Qatar ini kan kerajaan ya, kerajaan artinya pemerintahan ini running oleh emir-emirnya, dan ternyata emir-emir itu sangat fokus juga ke sepak bola dan memiliki akademi sepak bola yang menurut saya itu istimewa sekali, karena berbagai konsep sepak bola, aspek sepak bola ada di sana. Nah dari situ beliau melihat walaupun ada ya akademi yang istimewa lainnya kayak di Lisbon, sama di Dortmund itu termasuk bagus. Nah ini kemudian beliau ingin pengen memunculkan akademi sepak bola di situ. Ya kemudian melihat Aspire seperti itu, ternyata karena kedekatan ya langsung aja apapun yang diinginkan Indonesia, bahasanya mereka begitu kalau ke saya di share itu, silahkan kita support begitu dari sana. Sebenarnya banyak ya, entah itu nanti di tim kepelatihan, kemudian sport science, karena sekarang ini makin ya teknologi sepak bola itu, saya lihat di sana itu karena sudah semakin maju. Sebulan di sana ya ada banyak mesin-mesin yang ternyata bisa memantau bagaimana si A ini cocok di posisi apa, perkembangan fisiknya seperti apa. Itu ada bagaimana cara lari yang benar, itu seperti itu memang diajarin. Nah disitulah sport science itu yang kebanyakan menjadi titik utama kerjasama ini, sehingga dari keinginan sport science ini diturunkan bagaimana dari Aspire juga mensupport kita talent scout mereka untuk melihat pemain-pemain kita. Luar biasa. Sehingga bisa nantinya kalau memang ada dari Indonesia yang menurut pantauan mereka cocok, bisa di-share untuk menjadi pemain di entah itu di Asia Tier 1 atau mungkin bahkan bisa sampai masuk Eropa itu. Luar biasa sekali Pak. Ya. Tadi kan boleh kalau misalnya saya rewind ke belakang, Bapak bilang Garuda Yaksa sendiri sudah menggelar pertandingan untuk usia 16 tahun Pak ya? Ya, turnamen sepak bola ya. Itu sudah berapa lama Pak? Dan seperti apa tuh Pak? Nusantara Open membikinnya pertama itu 2022 itu kita membikin home turnamen gitu ya. Kita mengundang 16 tim, 16 tim jadi 4 grup itu
isinya adalah akademi-akademi yang ada di Indonesia, Seluruh Indonesia. yang kita undang lah ya, yang Oke, bisa. diundang. Karena yang pertama dulu malah kita full support ya, transport kita PK Luar semua. biasa ya Pak. Kemudian sama yang dari beberapa Liga 1, Liga 1 waktu itu belum Super League ya, masih waktu itu Liga 1 Ya. yang memiliki akademi sendiri, karena ya mohon maaf ini Liga 1 kita kadang tidak memiliki akademi sendiri, Ya. walaupun karena itu sudah Hanya beberapa klub aja sih yang aja ada. yang punya youth development-nya Betul. ya, dari beberapa masuk, dan di situ kita bikinkan turnamen dari grup 4 grup, kemudian dari silang waktu itu juga, kemudian yang kedua di 2024 dan kita bisa mendatangkan Akademi Chonburi di 2024. Jadi Luar biasa. kita ya, artinya kita ingin menambah jam main adik-adik kita. Betul. Pengalaman bermain itu ternyata salah satu kunci juga itu adalah menit bermain itu Penting bisa sih Pak. sangat penting sekali untuk bagaimana pemain-pemain kita ini bisa lebih memiliki feeling ball. Istimewa. Tapi luar biasa Pak, kalau misalkan Garuda Yaksa ini tetap continue ngelakuin ini. Insya Allah, semoga. Saya rasa bakal tidak sulit lagi lah untuk menemukan pemain-pemain muda loh. Ya. Karena saya lihat juga ya, seperti Bapak bilang, akademi ini kan banyak banget di Indonesia. Mungkin yang belum terjaring aja udah berapa banyak. Ya itu dia. Apalagi kalau dari Bapak Presiden sendiri bisa memfasilitasi semuanya itu, saya rasa kita bakal punya timnas yang kuat suatu saat pasti Pak. Semoga Mas, semoga, karena ya pembinaan di sini adalah kunci. Kemudian nanti juga kalau dari konsepnya ya pembinaan, kemudian dari kompetisi, dari infrastrukturnya. Makanya Pak Prabowo pengen bikin yang di tempat kita itu, di training ground kami sudah ada 7 lapangan, 2 yang standar internasional, yang lainnya indoor untuk ya kalau untuk taktik-taktik saja. Kemudian ada mesnya di sana full dengan fasilitasnya. Walaupun kita juga pengen membangun yang untuk rehabnya. Jadi kalau kita memang ini nyontoh Aspire, dan ini memang bagian dari kerjasama ya. Dalam training ground ini kan selain ada tempat tinggal, ada tempat latihan, ternyata ada rehabnya kan, gimana untuk fisioterapi itu Pak. Betul. Penting itu Pak. Dan juga untuk belajar ya, karena di usia dini itu beliau tetap tidak boleh meninggalkan sekolah. Tapi ya nun sewu, ini kalau zaman saya dulu ya, kadang orang main bola itu karena malas sekolah. Malas sekolah, milih bal-balan gitu, milih sepak bola kan gitu ya. Gitu. Ini jangan sampai, karena kita kalau lihat pemain-pemain di luar itu ya semua, kadang kita lihat siapa itu pemain itu ternyata hobinya adalah membaca, kan istimewa ini. Luar biasa. Gitu. Ya itu yang kita perlu cari juga, Mas. Saya juga sering ngomong di murid-murid saya di akademi, saya bilang nggak apa-apa jadi pemain bola, it's okay. Tapi jangan lupa pendidikan itu sangat penting juga. Betul Mas. Karena ketika pelatih ngasih taktikal segala macam, kan kita juga harus berpikir kan, mencernanya gimana ya. Sekolah itu juga ada pengaruhnya buat saya sih. Ini menarik juga Mas, pada saat pemenang Nusantara Open 2022 waktu itu adalah dari Akademi Persib ya. Kan hadiahnya salah satunya berlatih di Aspire. Wih, itu luar biasa ya. Menariknya begini, ini memang diuji sama oleh tim kepelatihan sana. Diujinya begini, ditanya mereka itu, siapa yang mau jadi pemain sepak bola? Yang ngangkat cuma 1 orang Mas. Loh, kok begini gitu kan. Dia ketawa aja. Ya memang kita harus merubah. Jadi kita belum bisa menjadikan pemain sepak bola ini menjadi pekerjaan. Ini yang menjadi PR kita juga. Betul sih Pak. Karena di Indonesia ini masih memilihnya pekerjaan itu adalah, mohon maaf, PNS. Betul. Terus kerja di perusahaan. Walaupun kita harus juga menanamkan memang kalau di luar negeri ini sebuah pekerjaan. Betul Pak. Pemain bola ini. Dan artinya kalau memang itu ya ada step-stepnya. Benar. Dan tidak, kalau bahasa dari teman-teman di sana itu atau beberapa ahli yang kita ajak diskusi, tidak boleh berhenti juga kan memang ada masanya ya, golden era betul. Seorang pemain itu. Nah itu harus juga ada
kalau boleh dibilang pendidikan lanjutannya, apakah dia mau pelatih, apakah dia mau di sport management, apakah dia ada di sini, ternyata itu urutannya. Jadi jangan takut kalau di kehilangan golden era lu kehilangan mata pencaharian, ternyata sebenarnya ada lanjutannya. Ada lanjutannya. Makanya kalau mohon maaf kalau kita lihat pemain di Eropa ini ya fokus bola, main bagus, kemudian nanti setelah itu ya salah satunya bisa jadi pelatih, jadi apa, kadang juga jadi komentator bola, itu sebenarnya juga salah satu ini. Itu jadi kadang passion itu yang kadang belum bisa, dan kita juga belum bisa memaksakan untuk iklim di Indonesia ini, Mas. Baik Pak. Oke Pak, sekarang kan Garuda Yaksa ini saya lihat juga sudah dihuni oleh beberapa pemain yang bagus lah, dan punya kualitas, punya pengalaman. Salah satunya nih kan teman saya juga, Andi Firmansyah nih. Oh iya, luar biasa ya, legend. Surabaya. Iya, gacor lagi. Nah, menurut Bapak kan bisa ya seperti yang kita tahu juga usianya kan sudah tidak muda lagi ya Pak ya. Komentar Bapak sendiri tentang Andi Firmansyah ini seperti apa Pak? Kalau saya boleh berkomentar ya, mohon maaf kalau memang ini mencederai beberapa pemain ya. Disiplin sebagai pemain itu ternyata bisa memperpanjang karir. Jadi kalau saya lihat Mas Andi ini masih jaga kebugarannya, masih jaga seperti ini, walaupun secara usia terus membuat sprintnya yang nggak seperti dulu lagi, keakuratan umumnya, tapi dari situ artinya beliau kalau sekarang 35 up ya kalau nggak salah, atau berapa ya? Iya. Ya artinya 36 kalau disebut golden era kan sudah lewat sebenarnya. Sudah tapi lewat. Beliau masih bisa memaintain endurance-nya. Artinya kalau saya lihat memang dia masih menjaga, tidak terus free gitu, terus aneh-aneh seperti itu. Ya ini yang perlu kita tanamkan, Mas. Kalau kita lihat kayak ya anggaplah yang bukan membandingkan ya, cuma kayak Cristiano bisa 40 itu betul. dengan kalau kita lihat baca profil beliau kan sangat menjaga. Ini salah satu contoh pemain Indonesia yang karena kedisiplinan menjaga diri atau berproses terus untuk sepak bola. Ya ternyata bisa panjang karirnya kan. Luar biasa emang teman saya itu. Berarti emang disiplin kuncinya Pak ya? Kalau saya sepertinya. Disiplin. Kemudian nih Pak, bagaimana sih Pak cerita di balik layar? Kan Andik yang saya baca juga, yang saya tahu dia kan menjadi ikon kan di Persiraja Banda Aceh. Iya. Kok tiba-tiba dia bisa mau nih datang ke Garuda Yaksa nih Pak? Jadi memang pada saat kita membentuk tim tadi ya, dari manajemen terus ke kepelatihan, memang kita lihat kebutuhan tim, salah satunya merujuk ke Mas Andi. Salah satu di Liga 2 ini kan. Ya pendekatan aja Mas. Pendekatan kan macam-macam ya, bisa mungkin berarti pendekatannya masuk ngono ya. Masuk ya pada saat pendekatan. Dengan ini ya itulah. Mungkin visi dan misinya juga sama dengan Garuda Yaksa ya, makanya dia. Saya kira begitu. Bisa cocok lah di situ Mas. Kemudian ada sih Pak cerita seru waktu ketika Garuda Yaksa sendiri melawan Persiraja Banda Aceh waktu itu. Iya. Katanya Andi nggak mau main Pak ya? Mungkin bukan nggak mau main ya. Jadi mungkin lebih respect ya. Di situ kita mungkin bisa menghormati beliau ya, karena bagaimanapun juga kita juga tahu lah. Di Persiraja beliau salah satu motor juga kan. Iya benar. Mungkin waktu itu ya sebenarnya bukan terus aku nggak mau main karena masalah ada sesuatu juga, kendala di stamina juga kan waktu itu kita juga jarak antara pertandingan terdekat Pak ya. Mepet waktu itu, kebutuhan pelatih juga waktu itu tidak membawa Mas Andi untuk ke Persiraja. Baik. Akhirnya memunculkan banyak spekulasi. Iya. Dan itu ya bagi saya wajar lah. Nama juga bintang kan Andi dan Garuda Yaksa. Kadang menunggu kalau gol beliau langsung respect gitu. Tapi ya nggak apa-apa lah itu. Siap. Nah kalau melihat sendiri nih Pak, penampilannya Andik ini kan sejauh ini bisa dibilang dia raja asis ya. Kira-kira menurut Bapak sendiri dari kacamata Bapak ini, Andik apa masih layak nih dipanggil timnas? Nah ini dia. Tadi
timnas ini kan mempresentasikan the best dari nasional artinya Betul. Indonesia. Ya mungkin masih banyak pertimbangan, tapi kalau memang di level beliau ini, kalau menurut saya masih oke lah. Artinya untuk crossingnya, untuk speednya kan beliau biasanya gitu. Sampai dulu David Beckham ya. ya tackle karena kalah cepat. Itu menarik. Ya cuma memang tergantung bagaimana tim pelatih di timnas ya. Karena memang sepak bola di level timnas terutama yang senior ini kan butuh apa mungkin secara stamina atau ini ya karena usia aja mungkin Betul. mesake juga kalau dipaksakan ke sana. Iya sih Pak. Benar. Kemudian Pak, kalau kita kembali ke tim Garuda Yaksa sendiri, saya lihat ini Asep Berlian ini ditunjuk sebagai kapten tim Pak ya. Iya. Apa nih Pak alasannya kenapa bisa Asep ini terpilih menjadi kapten tim? Kalau kita melihat bahwa leadership ya, artinya bagaimana seorang kapten ini bisa mengkondisikan seluruh pemain yang ada. Artinya di sini kita lihat memang Mas Kang Asep ini memang sebagai salah satu yang bisa. Dan kan kalau di Liga 2 ini wajib menggunakan U21 ya. Iya. U21, U23, U21 ya. Pokoknya wajib menggunakan muda dan dia sama seusianya dihormati, sama yang lebih muda beliau ngomong sehingga respect ke beliau. Ini kami lihat memang Kang Asep inilah yang bisa. Sebenarnya ya mereka tandem ya tadi sama Mas Andi itu ya. Karena sebagai yang dianggap paling senior berdua itu ya kadang mereka yang mengkondisikan teman-teman ya seperti itu. Jadi kalau pas kemarin Mas Asep cedera ya kita ke Mas Andi. Mas Andi, oke. Jadi leadership lah. Kok kaptennya si Andik nih Pak ya? Kaptennya Mas Andi. Ya. Oke. Kemudian Pak, untuk sejauh ini kira-kira penampilan Asep sendiri untuk Garuda Yaksa menurut Bapak seperti apa? Kang Asep sebagai jenderal lapangan tengah kita ya sementara ini menjadi sentral. Artinya memang sebagai pemain utama kita. Artinya bisa menjadi jembatan belakang dan depan gitu ya. Dan kadang yang saya senang dari Kang Asep ini overlapnya bisa menciptakan beberapa peluang dan bahkan sempat ngegolin dari luar kotak ya. Blind set tapi dari tengah, blind set dari tengah juga. Dia langsung masuk dapat umpan, dia langsung bisa hadapan sama kiper dan bisa gol. Kemudian kapan itu heading juga. Dia bisa ngatur lah posisinya ngatur, ya karena itu. Dan memang menjadi pemain tengah sentral kita. Asep. Makanya apalagi sebagai kapten kan artinya bisa mengorkestrasi lapangan tengah gitu ya. Terbaik, bisa menciptakan half space lah untuk ruang kosong tuh Pak ya. Ya betul sih ya. Box to box. Box to box. Maaf ini saya sok tahu istilah bola. Bener gitu Pak. Pak, ngapunten kita ngopi sih Pak. Woi, menarik ini. Ya ini kopi Uang Mas toko Surabaya iki Pak kopi ini. Kopi ini Uang Surabaya iki. Enggak boleh misuh ya. Karena Surabaya lah. Jadi inget Mas Andi. Mas Andi Surabaya loh Mas. Mereka Mas enak banget Mas. Uang Mas Pak. Uang Mas. Iya. Istimewa. Iya. Nggih Pak. Ini kok bahasa Jawa jadinya. Enggak apa-apa Pak. Pulau Jawa nih soalnya. Oke Pak, kita kembali. Melihat persaingan sendiri nih Pak di Liga 2. Wah, kan cukup ketat nih Pak ya, khususnya di grup 1 nih Pak. Seperti apa nih Pak? Maksudnya untuk strategi sendiri untuk Garuda Yaksa ini? Ya artinya dengan kalau melihat klasemen sekarang tidak bisa juga. Ya kita tahu lah kondisi sekarang Garuda Yaksa terus. Mohon maaf kalau beberapa komen netizen itu terus berita-berita, wah ini auto Liga 1, enggak juga, berat ya. Karena untuk mencapai posisi pucuk juga tuh enggak mudah Pak ya. Enggak mudah, memang ya kebetulan di 4 laga awal gitu, 3 atau 4 itu kan kita langsung straight menang. Tapi habis itu kan gimana pun juga klub itu ada naik turunnya Pak. Kendala konsistensi itu kan ternyata berat. Kalau lihatlah Hadiaksa. Kemudian dari Sumsel United, PSMS, Persiraja, Persika Depok, Bekasi City dengan
belakang layarnya yang hebat itu kan, ini kan bisa ini. Kemudian Perseka Tegal, kita kemarin di Tegal draw Mas 0-0, artinya tidak boleh juga terus nun sewu, wah gampang menang, enggak, ya buktinya kita ada draw, ada kalah juga. Artinya memang di grup barat ini, Liga 2 ini saya kira semua harus waspada, makanya kami juga mencanangkan ke manajemen sama ke pelatihan, tidak boleh. Saya menyampaikan, saya percaya sama kemampuan teman-teman baik di pelatih maupun di pemain. Hasil menang, kalah, draw itu tergantung dari kalian sendiri. Kalau full kemampuan 100% menang. Kalau tidak bisa mengeluarkan 100%, hasilnya pasti tidak itu. Itu makanya saya sampaikan ke pemain semua ya. Pemain semua seperti itu. Karena ya saya juga kadang menyampaikan filosofi sebuah nama Garuda Yaksa kan tidak ujuk-ujuk Mas. Betul. Artinya Garuda Yaksa sebagai Garuda yang raksasa, kalau melihat filosofinya kan tunggangan Dewa Wisnu ya. Garuda Yaksa itu di situ spiritnya itu harus memang ditekankan di situ. Ya harus penuh semangat, jatuh bangkit itu yang menjadi yang selalu kami sampaikan ke semua tim ya Pak. Semua tim baik itu manajemen, pelatih maupun pemain gitu. Itu yang selalu kita sampaikan. Gak boleh, semua harus 100% untuk memberikan kemampuan. Jangan dengarkan kanan kiri, yang penting fokus. Fokus. Satu tujuan, satu hati. One team, one family. Wih, kelas. Yaksa, one team, one family. One team, one family. Ya. Luar biasa. Kemudian Pak, kalau bisa dilihat, mungkin Bapak lihat dari grup 1 ini, kira-kira ada nggak sih beberapa tim yang mungkin bisa menghambat atau menjegal Garuda Yaksa untuk lolos ke Super League nih Pak? Sangat bisa. Sangat. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan itu. Kalau benar-benar melihat satu pertandingan full, itu anggaplah semua beberapa tim memiliki kemampuan yang hebat. Sebutlah Diaksa tadi yang memang menguntit kita selalu. Jangan lupakan Sumsel United. Sekarang juga lagi nggak tahu belanja lagi gitu kan. Karena memang support dari kotanya mantap. Kemudian Bekasi City. Itu semua pokoknya tidak boleh diremehkan. Mereka punya kans juga. Ini yang selalu kita waspadai. Ya, artinya ya memang kalau kita pengennya setiap pertandingan harus 3 poin karena kita akan memaintain gap terus ya. Betul. Itu yang kita selama ini. Apalagi Liga 2 ini 3 putaran Mas. Iya Pak. 3 putaran. Kawasal ya Pak. Secara itu kesel tapi secara kompetisi hidup Mas menarik. Artinya menarik ya Pak ya. Bermain dari apalagi kan diwajibkan harus U21 Betul. ada main itu sangat menarik untuk pembinaan kedepannya juga. Siap. Jadi emang benar-benar Garuda Yaksa ini fokus tanpa melihat lawan, siapapun lawannya udah main. Ya, saya pasti sampaikan itu ke tim di setiap laga. Selesai laga udah kita lupakan, fokus kita ke depan lagi. Siap. Oke nih Pak, sekarang kembali ke Padanang sendiri nih Pak. Wih, kenapa Mas? Sejak kapan nih Pak jenengan suka sepak bola? Iya. Piala Dunia 86. 86. Ya. Kulo belum lahir itu Pak. Itu final legendaris dan waktu itu memang menonjolnya Maradona ya waktu itu. Argentina lawan Jerman Barat waktu itu masih. Iya. Itu yang saya ingat pertandingan finalnya dari kecil, artinya ya dari situlah saya Piala Dunia pertama yang saya ikuti. Sehingga itu yang kayaknya boleh ditasbihkan sebagai saya suka bola kan gitu. Walaupun ya biasa kalau di waktu kecil ya bal-balan atau main sepak bola itu ya dari keseharian kita, cuma kalau dilihat momentum ya 86 itu. Maksudnya suka terus mengikuti perkembangannya, berita-beritanya. Waktu itu non sewu ada salah satu tabloid legendaris kita yang menjadi sisipan sebuah media cetak yang ternama itu kan, itu sangat menjadi. Berarti kalau negara dulu tuh sukanya Argentina berarti Pak? Saya Jerman ya. Jermannya. Ya. Walaupun kalah 2-0 hampir comeback waktu itu. Iya. Jadi 2-0 2 sama tapi malah
lengah dikit jadi 3-2 itu. Dari situ saya mempelajari Jerman ini rada unik gitu. Sampai sekarang senangnya Jerman berarti Pak? Begitu Mas. Cocok berarti. Walaupun unik ya, jarang orang suka. Kalau negaranya banyak, cuma sebuah klub di kancah Eropa yang disukai relatif dikit ya. Saya di Bayern Munchen. Tahu gitu tadi saya pakai baju Bayern Munchen aja tuh. Iya. Dari situlah suka bola. Ya alhamdulillah. Saya ini kan anak terakhir Mas ya, anak terakhir dan kakak pertama saya itu terpaut 13 tahun. Oke. Dari situ yang melihat kakak saya. Terus saya ingat itu kelas 4 SD. 88 berarti. 88 ya. Saya dianterin sama kakak pertama saya itu masuk ke waktu itu ke PS Gama. PS Jogja, Gama. ya. Itu latihannya di lapangan Pancasila UGM. Kalau dulu kan perserikatan Mas ya. Iya dulu perserikatan dulu. Kalau di Jogja itu ada PSIM, ada PSS, ada Persiba. Nah di bawahnya itu ada klub-klub yang di bawah perserikatan itu yang berkompetisi. Klub internal aja Pak. Klub internal di bawahnya ya disitulah ternyata mereka sudah membuat dari usia muda waktu itu Gama. Walaupun setelah masuk SMP saya ke PS Athena yang di bawah perserikatan PSS Sleman waktu itu. Oke. Berarti bisa dibilang ternyata Pak Danang ini juga fans beratnya PSS Sleman ini ya? Ya kalau dibilang gitu memang karena saya secara supporter saya bergabung di Sleman. Ya, di Sleman. Tapi di balik itu karena zaman dulu belum ada pertandingan banyak. Dulu kan adanya kompetisi untuk usia muda itu Haornas dan Suratin. Ya, pada saat saya masih dapat zaman itu. Piala Haornas saya menggunakan lambang candi di dada. Jadi saya pernah main sebagai PSS jadi ya gimana pun juga. Kalau dulu beda nggih, kalau sekarang kan profesional ya. Profesional itu kan bisa ke daerah lain, tapi waktu itu kan sebagai anak Sleman itu kan aku main bal yang bagus, saya pengen main buat PSS. Itu menjadi karena tim perserikatan ya itu menjadi kebanggaan. Zaman saya salah satu cita-citanya main buat PSS. Tidak juga terus timnas gitu belum. Hanya main buat klub kabupaten aja udah seneng banget. Makanya ya begitulah Mas. Jadi mengikuti perkembangan PSS walaupun tidak ini, tapi ya akhirnya sebagai dulu walaupun Piala Haornas ya gimana juga PSS ada dia. Terus berarti menarik dong nih Pak. Kan Garuda Yaksa sendiri satu grup ya sama PS Sleman. Beda grup Mas. Oh beda. Untungnya beda grup. Untungnya beda grup. Kalau satu grup gimana tuh Pak? Nah itu dia. Itu mungkin itu karena di Garuda Yaksa sendiri pada paham bahwa saya Wong Sleman. Dan saya kalau boleh dibilang diehardnya Sleman, boleh lah gitu. Artinya kalau umpamanya nanti atau satu grup pun gitu ya. Mungkin pas pertandingan itu saya mending nonton di TV. Mending streaming. Baik Pak, selain grup 1 sendiri kan berarti Bapak masih nonton lah ya untuk grup 2. Ya. Gimana nih Pak menurut Bapak persaingan di sana Pak? Itu lebih seru lagi. Ya. Dan banyak beberapa kekuatan tradisional sepak bola Indonesia kan ada di sana. Betul. Ada Persipura, ada berat-berat kayaknya Pak ya. PSS sendiri. Wah itu ya gimana ya? Gini saya ingin menyampaikan bahwa tim perserikatan itu punya supporter tradisional yang hiruk pikuk kalau mensupport itu sebuah energi lain lah. Iya. Energi lain dari sebuah tim yang artinya itu bisa salah satu memompa. Benar. Persela. Kemudian kalau dilihat dari dulu mantan Galatama ya Delta sendiri. Iya. Kemudian apalagi Barito Putra dengan supporting yang betul. Apalagi Persebaya gitu Pak ya. Persebaya juga. Ya Persebaya, tapi kan beliau di Super League ya. Yeah. Kalau di grup timur ini itulah ada Persipura, Persela, Deltras, PSS sendiri, Barito.
sekarang yang kadang mencuri perhatian itu Kendal Tornado itu. Oh iya ya, istimewa benar-benar juga baru itu Pak ya. Ya, itu baru menarik juga. Betul Pak. Kemudian melihat peluang lolosnya PSS sendiri ini gimana nih Pak? Apakah nanti ada kans untuk bertemu dengan Garuda Yaksa? Nah itu kayaknya keinginan dalam hati saya. Wih. Ketemulah di final bersama PSS untuk di kompetisi tahun ini. Jadi artinya Garuda Yaksa dan PSS lolos otomatis kan ya sebagai juara grup masing-masing. Ya salah satu coro wong Jawane saya membatin itulah. Harapan gitu ya. Harapannya seperti itu. Kemudian Pak, kalau nanti misalnya Garuda Yaksa ini bisa lolos ke Super League, apakah nanti home base-nya tetap di Pakansari atau? Masih ya, jadi kita sudah sepakat dengan di level di atasnya manajemen, di level owner ya. Saya kan sebenarnya susah menyebutnya kalau sebagai perwakilan owner ya gitulah kalau mau pembina mau apa, yang penting saya nggak memperdulikan, tapi perwakilan owner udah sepakat memang menggunakan Pakansari atau Kabupaten Bogor ini menjadi home base kita. Makanya kita juga kemarin juga halo-halo ke warga Bogor. Ya, Kulo nuwun sih Pak. Kulo nuwun ya, wilu ya, ada beberapa yang perlu halo-halo sampurasun kepada warga Bogor lah. Penting itu kancane Pak. Penting. Tapi untungnya juga Garuda Yaksa kan banyak pemain asasi Bogor kan, kayak Asep juga. Ya betul, karena dia orang asli. Iya, orang asli sana juga. Bogor Raya sana. Betul. Dan punya mengelola sekolah sepak bola juga. Iya, sama adiknya itu. Kemudian Pak, sebagai tim pendatang baru kan otomatis harus punya best supporter Pak ya. Apakah Garuda Yaksa sendiri ini punya strategi khusus nih untuk mengenalkan tim Garuda Yaksa ini kepada supporter-supporter nih Pak, supaya pendukungnya pun semakin hari semakin bertambah kan Pak? Ya. Itu gimana Pak? Ini memang sesuatu yang kalau lihat dari industri sepak bola ya, karena ke depan kan memang kita kalau pengen maju salah satunya memang sepak bola jadi industri. Betul. Artinya untuk mengembangkan sepak bola sendiri perlu adanya supporter, karena di situ bisa untuk pengembangan entah itu nanti merchandise-nya dan lain-lainnya. Bagaimana kita saling, ini menjadi PR yang sangat besar karena di Kabupaten Bogor terutama itu ada, atau di Bogor ya sendiri ada klub-klub legendarisnya mereka, itu memang perlu ya, sampai saat ini masih berproses lah kita. Ya semoga dengan prestasi atau dengan permainan Garuda Yaksa bisa menjadi sebuah kebanggaan di Kabupaten Bogor, karena kita tahu di Kota Bogor sendiri ada PSB yang sekarang stadionnya direnovasi menggeliat juga. Begitu juga Persikabo. Walaupun yang Liga 3 kendala, tapi Liga 4-nya jalan terus. Artinya bagaimanapun juga kita juga ingin mengembangkan. Kalau dirunut lagi memang Kabupaten Bogor kan rumahnya Pak Prabowo kan di sana. Iya, benar. Artinya memang salah satunya memang bisik-bisik lu kembangin Bogor lah, ikut bantu-bantu gitu Pak. Artinya itu menjadi home base kita. Dan Pakansari stadion yang istimewa. Luar biasa. Baik Pak, terakhir, apakah Garuda Yaksa ini juga memiliki target Pak yang panjang ke depannya? Karena cita-cita besar ya, artinya cita-cita besar dari prinsipal kami, kemudian itu menjadi, kita sebenarnya kalau bahasa beliau itu begini, kalau kalian mau merubah itu, kasih contoh dulu, artinya biar oh iya seperti ini. Nah artinya dari kita ini mohon maaf kalau bisa saya sampaikan, Garuda Yaksa ini menjadi bahwa sebenarnya untuk merubah itu semoga seperti ini. Artinya dari akademi ya. Kita tidak hanya melihat dari Garuda Yaksa FC-nya, karena saya pastikan lagi bahwa keberlanjutan sebuah akademi ini harus ada muaranya. Betul. Setelah top ini mau jadi apa? Pemain-pemain ini artinya harus punya klub yang profesional sebagai tujuan untuk, sehingga Garuda Yaksa FC ini memang menjadi salah satu muara untuk akademi kami. Jadi sebenarnya kita fokusnya sebenarnya di akademinya. Cuma dibutuhkan sebuah klub
Profesional. untuk menjadi profesional untuk Golnya lah ya Pak. goal, muaranya anak-anak dari ini ya. anak-anak yang berlatih di sana, ya artinya di situ menjadi bagian tidak terpisahkan. Artinya kalau memang karena kita mau akademinya continue, artinya juga klub profesional juga harus continue. Jadi bahasanya seperti itu. Jadi kalau memang ya kalau kita lihat dari kicauan burung tuh kadang Biasa. itu paling enggak ya, kita niatnya seperti itu. Semoga bisa menjadi muara dari akademi kami, artinya jangka panjang memang kita mainnya. Luar biasa. Semoga bisa diterima di masyarakat bola di Indonesia. Dengan visi atau misi dari akademi yang harus memiliki klub seperti itu untuk ke depan, ini mungkin menjadi, walaupun kita belum bisa membuktikan, tapi minimal kita berproses untuk ini proses yang harus dilalui. Betul. Untuk pembinaan usia mudanya seperti itu. Betul. Ya, Luar biasa sekali Pak Danang. Ya. Saya terima kasih loh diundang di. Wah, saya juga terima kasih Bapak wis punya kesempatan, waktu bisa kesini berbagi. Dan saya suka banget Pak proses tadi yang Bapak ceritain, terus filosofinya Garuda Yaksa ini luar biasa. Ya. Saya tambahi ya Mas ya. Iya Pak. Karena saya juga Sleman fan, saya pun di jeda kompetisi mengadakan friendly match. Oke. Garuda Yaksa FC melawan PSS Sleman. Luar biasa sekali. Kecintaan Bapak ini tetap sepak bola ini top banget. Terima kasih. Insya Allah. Filosofinya juga saya suka, prosesnya jangka panjangnya ke depan Garuda Yaksa ini luar biasa. Boleh saya bilang ya Pak ya, makasih lah Pak Presiden nih. Luar biasa banget mimpinya buat negara kita. Semoga Mas. Ya. Terutama dalam bidang olahraga. Ya semua olahraga juga beliau pasti concern juga Pak ya. Oke sahabat Bicara Bola, jangan lupa follow terus, subscribe terus channel YouTube Bicara Bola dan sosial medianya juga, Instagram, TikTok. Monggo Pak. Gak apa-apa. Enak tenang. Pak Danang matur suwun nggih. Udah mau mampir sini. Sama-sama, Mas. Thank you. Oke, saya dari Bicara Bola, Alfonso Kelvan mohon undur diri, sampai jumpa di episode-episode berikutnya. Bye bye.